Jadi Unisma ini dari tahun 87 itu berdiri universitas. Kalau dari awalnya berdirinya APD tahun 82. Jadi sudah cukup lama dan memang kami juga ada sebagai cikal bakal dari beberapa universitas yang ada di Bekasi. Pada hari ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bukan pertemuan terakhir, tapi pertemuan yang berikutnya kita akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana sistem produk perundang-undangan, produk peran anggota legislasi yang ada di Indonesia. Universitas Islam 45 Bekasi dengan tema partisipasi mahasiswa dalam mendukung program kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk percepatan pembangunan daerah, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Anggota DPD bukan sebagai lembaga. Saya termasuk anggota DPD, adalah juga anggota MPR. Bersama-sama dengan anggota DPR diberikan kewenangan untuk menentukan konstitusi negara dan bangsa ini. Negara ini mau dibuat sekuler atau tidak, negara ini mau dibuat dengan konsep-konsep yang lainnya ataupun tidak, termasuk negara agama, itu tergantung kepada siapa yang menyusun konstitusinya. Tetapi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bagian dari kesepakatan. Pada saat terjadi amandemen kemarin tahun 2002, itu tidak terjadi namanya perubahan. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Makanya sampai hari ini Pancasila secara diksi, pilihan kata tidak ada di dalam konstitusi, tetapi secara penjabaran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya termaktub pada alinea yang terakhir. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau ingin merubah Indonesia apapun bentuknya, kembalilah kepada konstitusi. Sebagaimana hari ini setelah terjadinya amandemen terhadap konstitusi, lahirlah termasuk DPD RI. Itu adalah produk daripada amandemen. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada saat kita ingin melakukan perubahan apapun, kalau lewat konstitusi sah. Mau diapakan lembaga itu, seperti apa bentuknya, apa komitmennya, sejauh manakah lembaga itu mempengaruhi negara, bagaimanapun tergantung kepada orang. Lembaga yang sudah dibentuk oleh konstitusi, konstitusinya pun bisa dirubah tergantung kepada anggotanya. Sampaikan kepada umat dan masyarakat, kepada bangsa ini, terutama para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, hati-hati dalam penentuan calon anggota legislatif, apakah DPD maupun DPR. Sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada rakyat, negara ini bisa dijual atau tidak, asing bisa menguasai negara ini ataukah tidak, kedaulatan negara kita terancam atau tidak. Yang pertama kali tergantung undang-undangnya. Kalau undang-undangnya membolehkan, semuanya jadi boleh. Tidak ada pelanggaran. Dianggap pelanggaran itu pada saat ada undang-undang yang dilanggar. Tapi kalau undang-undangnya mensahkan dan membolehkan, tidak ada pelanggaran itu. Walaupun secara kemanusiaan dan bicara keadilan, kita bisa teriak di jalanan dan mengatakan itu tidak adil. Bisa kita melakukan hal itu. Tapi sepanjang ada undang-undang dan undang-undang itu membolehkan, ada klausul yang menyatakan tidak ada masalah, selesai sudah masalahnya, gak bisa dibawa ke ranah hukum. Kalaupun ada, lakukan judicial review terhadap undang-undang itu sendiri. Apa yang terjadi tergantung lagi kepada kekuatan kita. Yang tentu amat sangat diharapkan sepanjang sejarahnya adalah sebagaimana yang sudah kita tunjukkan dengan kasus Malari, kemudian kasus terakhir misalkan reformasi, ya, itu merupakan satu bukti bahwa mahasiswa adalah penentu perubahan suatu bangsa. Dan itu terjadi dimanapun juga. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kembali kepada DPD. DPD RI tadi sudah dikemukakan oleh Pak Rektor, benar sekali representasi daripada rakyat yang paling representatif, terutama untuk daerah. Kita bicara tentang daerah sedikit.
Bangsa terbagi habis oleh daerah. Negara terbagi habis oleh daerah. Bahkan daerah dalam konteks sampai kepada tingkat kelurahan, desa, bahkan sampai ke tingkat RT. Seluruh negara ini dibagi habis sampai kepada RT RW. Memulai membangun basis negara ini, fondasi yang paling kokoh atau tidaknya tergantung RT RW. Maka tidak ada salahnya, mohon maaf kalau teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, nggak apa-apa jadi RT RW. Sepanjang jadi mahasiswa, jadi RT. Halo? Ada yang berminat? Hah? Sepanjang jadi mahasiswa, jadi kepala desa. Oke lah, naik dikit ya. Cuman kan tetap saja pendidikan demokrasi kita masih berbau dan cukup kuat transaksionalitasnya dibandingkan dengan transformasionalnya. Politik transaksional ini yang hari ini melahirkan kepemimpinan masih jauh daripada harapan. Kalau bicara harapan, kita buka konstitusi kita. Termasuk pada saat kita bicara produk pendidikan. Produk pendidikan yang diharapkan adalah lahirnya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sementara kampus ditutup, tidak boleh bicara politik. Bagaimana kita bisa melahirkan generasi warga negara yang demokratis? Persoalan politik hanya ada dua pilihan. Anda menjadi subjek atau Anda menjadi objek politik. Cuman ada pilihan, dua pilihan. Gak ada istilah saya tidak jadi objek, tidak jadi subjek. Cuman dua pilihan saya katakan. Karena pada saat kita menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin nasional, apakah levelnya presiden atau yang lainnya. Karena pimpinan nasional ada tiga ranah. Pertama adalah ranah legislatif, itu pun kepemimpinan nasional. Yang kedua adalah ranah eksekutif, ya, yang diwakili oleh seorang presiden, representasinya adalah seorang presiden. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan nasional dalam konteks yudikatif. Hanya saja untuk yudikatif ini tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kalau saja MK, MA, termasuk KPK misalkan, dipilih oleh rakyat, saya kira mereka akan punya independensi yang cukup kuat. Tidak perlu merasa terbeli atau istilahnya balas jasa kepada sekelompok orang atau sebuah lembaga tertentu. Kalau MK ditentukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, DPD hanya diminta pandangan dan pendapat, tidak ikut menentukan. BPK juga demikian. Begitu hanya dengan KPK, tidak ada istilah makan siang yang gratis. Setuju? Halo? Tidak ada makan siang yang gratis. Setiap seseorang sowan kepada lembaga tertentu, dipilih oleh lembaga tersebut, maka dia akan balas jasa terhadap lembaga itu. Ini sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran. Lembaga-lembaga yang diharapkan independen tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi yang lain, terutama tidak dipengaruhi yang lain, kembalikan ke rakyat. Tidak ada salahnya kalau dipilih langsung oleh rakyat. Misalkan Ketua Mahkamah Agung, mungkin melalui, ya, nantinya tinggal seperti apa mekanisme. Tetapi paling tidak, kalau memang yang kita harapkan anggota legislatif, apakah DPR maupun DPD diberi kewenangan penuh, itu cukup objektif. Di sini saya katakan tadi, dalam konteks politik kita sebagai subjek. Teman-temanku sekalian, para mahasiswa khususnya, apakah tetap akan menjadi objek politik? Alhamdulillah wa syukurillah, saya mungkin tidak pernah terfikir waktu itu Pak Yanto ketika kuliah. Nggak pernah terfikir, apalagi di masa Orde Baru. Waktu itu tidak terbayang bisa jadi anggota DPD. DPD waktu itu belum ada. Atau utusan golongan, bisa jadi anggota DPR atau MPR waktu itu. Tidak pernah terfikir. Tapi ingat, takdirullah, bahasa yang kita kenal dengan istilah tadbir Rabbani. Allah telah mengatur segalanya buat kita. Kita punya kesempatan untuk itu. Namun, apakah ide gagasan kembalinya kita ke Undang-Undang Dasar asli yang belum terjadi perubahan dan amandemen adalah solusi terhadap permasalahan yang ada? Itu juga sebuah pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Halo? Masih ingat yang pertama tadi ada pertanyaannya?
Ya, sederhana. Ada nggak di antara Anda yang mau jadi seorang ketua RT? Cuman kalau camat itu tidak dipilih, ya, di camat itu ditunjuk. Langsung aja kalau habis dari kepala desa, terutama di Bekasi ini masih banyak desa, insya Allah. Saya tempoh hari ke daerah sebuah desa di daerah utara, ya, melihat tentu saja terkait dengan persoalan pangan, karena pangan pun tidak bisa lepas dari persoalan politik. Ya, harga gabah kering, kemudian sampai kepada nanti kalau sudah jadi beras, sampai pada tingkat hari ini pangan menjadi alat politik yang tidak kalah pentingnya dengan persoalan yang lain. Bahkan negara-negara dunia termasuk China diantaranya berusaha menguasai pangan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, dikuasai lahan-lahannya. Setelah itu terserah mau mereka olah ataukah tidak. Kalaupun mau diolah, maka rakyat masyarakat kita hanya menjadi namanya buruh tani. Dia tidak punya kedaulatan terhadap tanahnya dan tidak bisa mengatur harga pangan, harga beras, harga gabah. Saya mencoba untuk sedikit demi sedikit, walaupun katakanlah hanya 1 hektar dulu, mungkin nanti ke depan bisa 10 hektar. Untuk apa? Bisakah kita melakukan stabilisasi terhadap harga? Apa sih masalahnya? Kenapa harus naik? Kenapa harus turun? Kalau memang tidak ada beras, kalau naik ini melimpah, padahal ini penting dipahami kepada hal yang sangat mikro, kecil memang di masyarakat, tapi tidak lepas daripada kebijakan di pusat. Contoh masalah pupuk. Masalah pupuk, Bapak Ibu sekalian, contoh masalah pupuk, sekali lagi. Pupuk katakanlah kebutuhannya adalah 1 juta ton, tapi negara hanya bisa menghadirkan 500.000 ton misalkan. Bagaimana kita bisa menghidupi dan kemudian meningkatkan kualitas atau kuantitas daripada gabah kering itu sendiri atau beras. Sementara persoalan yang terkait kebijakan dengan persoalan pangan ini tidak berpihak kepada itu. Tambah lagi misalkan yang lebih besar ke atas sedikit, dana transfer pusat ke daerah saat ini kurang dari 30%. Sementara beban kerja, kata pakar-pakar dalam bidang otonomi daerah, waktu kami melakukan RDP, rapat dengan pendapat dengan beliau, dia mengatakan beban kerja daerah itu bisa mencapai 60%. Sementara anggarannya cuma 30%. Bagaimana daerah bisa sejahtera? Dari sisi keuangan di pusat itu adalah 60%, bahkan bisa sampai 70% untuk tahun 2023. Sementara beban kerjanya 30%. Mohon dianalisa, sahabat-sahabat sekalian, para dosen, baik Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita akan menempuh dan bisa mencapai yang disebut dengan kesejahteraan atau keadilan. Kalau kita melihat dari sisi transfer uang saja, perimbangan pusat dari pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah saja amat sangat jomplang dan amat sulit. Walaupun kita pun bisa memahami reason, alasan dari pemerintah, yang 30% saja kadang-kadang tidak habis. Persoalan atau tidak? Yang 30% saja kadang-kadang tidak habis. Misalkan Kabupaten Bekasi dikasih uang oleh pusat katakanlah 5 triliun. Tapi menghabiskan 5 triliun pun tidak bisa. Kalau dahulu ada undang-undang yang mengingatkan kita boleh baru boleh impor pada saat kita memang benar-benar kekurangan. Kalau sekarang gimana? Dalam posisi kita tetap berkecukupan, tetap boleh impor misalkan, itu perlu dikritisi. Itu dampaknya nggak sederhana, perbedaan kebijakan itu nggak sederhana. Yang mengakibatkan kita lagi banyak, lagi surplus, kemudian impor. Kalau sekarang harga impor lebih murah daripada yang ada, apa yang terjadi pada masyarakat? Itu yang kalau terjadi panen raya kemarin itu,
Ya, misalkan yang mestinya harga gabah itu 5.000, katakanlah 5.400, jatuh di bawah 5.000. Mereka sekedar untuk mengganti ongkos kerja selama 3 bulan saja nggak kesampaian tuh Pak Muiz. Nah, disitulah perlunya kebijakan dan political will. Negara mengawal, jangan lakukan itu. Ngapain itu impor pangan, impor cabai, impor garam segala macam. Kita masih banyak tempat-tempat kita yang bisa produksi. Yang ada kemudian berikan. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para saudaraku, para mahasiswa-mahasiswi, itu juga tergantung kebijakan, pengambil keputusan dan kebijakan, terutama di tataran implementasi terhadap undang-undang. Kalau Mbak nanti menjadi salah seorang kepala dinas, apalagi ada katakanlah di pemerintahan, silahkan. Sekarang kalaupun ada mau masuk ASN, cita-citanya jangan hanya berpikir untuk sekedar gajinya bisa mapan. Jangan. Rubah Indonesia dari birokrasi yang baik dan benar. Punya visi yang jelas. Begitu halnya pada saat Anda mau membuat misalkan aturan apapun, tetap mulainya dari legislasi ini. Jadi partisipasi legislatif itu menjadi kata kunci dalam pertemuan kita. Itu yang pertama. Pahami dengan baik, kritisi dengan baik, awasi di lapangan. Pada saat terjadi berbagai persoalan, lakukan revisi. Revisinya nanti bisa melalui DPD RI, bisa juga melalui DPR RI. Lebih tepat, lebih cepat tentu saja DPR RI. Makanya kehadiran, mohon maaf, anggota-anggota DPR RI tidak ada salahnya dari partai manapun datangkan ke sini bila perlu setiap bulan. Untuk kabupaten masuk di sini tanya tentang pendidikan, apa regulasinya, berapa programnya, apa saja, kemudian anggarannya berapa. Misalkan KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Pertanyaan saya, ada yang sudah dapat KIP dari sini? Ini universitas Islam 45 berhak mendapatkan KIP. Ya, dimanapun, tanya. Terutama kepada anggota DPR. Setiap anggota DPR yang bermitra, perhatikan, yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan itu dapat KIP. Ya, kalau DPD nggak bisa langsung, harus lobby-lobbynya terlalu jauh. Itu juga keuntungannya dari partai di satu sisi. Dari partai manapun, asal dia masuk dalam komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan, insya Allah dapat. Nah, itu juga penting, termasuk PIP. Nah, itu dalam lebih kepada eksekutifnya. Kalau tadi adalah partisipasi legislatif, yang kedua adalah partisipasi eksekutif dalam pelaksanaan undang-undang berdasarkan program yang sudah dibuat. Ya, bila perlu ada paparan di sini dari pihak dirjen mana atau dari kementerian mana atau dari dinas lah paling tidak, anggaran terkait dengan pendidikan itu apa saja. Tadi anggaran yang terkait dengan pertanian itu apa saja. Kan mulainya dari situ, dari perdanya nantinya, dari APBD-nya. Baru kita paham. Termasuk nanti kalau dari pusat tentu undang-undang terkait dengan APBN-nya. Jadi Mbak siapa tadi? Dia, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan di lapangan saya katakan seperti yang kami lakukan. Bagaimana kita bisa berdaulat secara pangan? Keberpihakan terhadap pangan itu kecil sekali anggaran. Sangat kecil. Di bawah 10 triliun untuk pertanian. Bagaimana bisa berkembang dengan baik dunia pertanian di situ? Ya, sumbangan-sumbangan yang lain, belum lagi urusan pupuk, urusan yang lainnya. Walaupun ada KUR, itu juga boleh Bapak Ibu sekalian, para teman-teman mahasiswa, terutama yang punya sedikit dana, ya bisa jadi off taker. Ya, misalkan membeli, ya tadi membeli pangan masyarakat atau beras masyarakat, ya, walaupun tidak banyak, katakanlah 1 ton, itu lumayan. Kalau ada 100 orang di sini kan bisa 100 ton. Kemudian nanti diolah, kemudian bisa. Itu juga cara menyelamatkan masyarakat secara langsung. Kalau bicara peraturan undang-undang perlu waktu panjang. Bisa setahun, 2 tahun, bisa 10 tahun baru selesai. Ini penting berpartisipasi dalam sektor ini. Yang ketiga, perhatikan pembangunan yang ada. Apakah pembangunan yang ada itu merampas
tanah-tanah dan lahan-lahan produktif untuk pangan. Itu juga penting. Sawah di sini sudah habis, bukan lagi puluhan hektar, ratusan hektar, ribuan hektar, 2.700 hektar bayangkan digunakan untuk sebuah perumahan atau sebuah komplek kota baru di daerah Subang. Maaf, saya cerita fakta-fakta sepanjang perjalanan saya amati ini 2.700 itu berapa hektar yang digunakan dan mengambil tanah-tanah pangan produktif. Semakin kecil lahan pangan kita yang produktif, maka semakin kita akan bergantung pada negara yang lain dalam konteks pangan. Kemarin saya berkunjung ke BPOM tingkat provinsi setelah kami melakukan RDP dengan BPOM tingkat pusat. Apa yang terjadi dengan obat dan makanan? Makanan yang saudara-saudaraku sekalian konsumsi hari ini, siapa yang memproduk itu? Apa dan bagaimana kualitasnya buat kita? Oke lah, secara kehalalan ada sertifikasi halal. Tapi yang lainnya gimana? Mudah-mudahan Universitas Unisma ini juga bisa menghasilkan pangan-pangan yang berkualitas insya Allah. Tidak ada salahnya pertanian itu punya sawah 10-100 hektar. Nggak ada salahnya. Minimal komunitas yang ada di sini, para mahasiswa makannya makan yang bergizi, berkualitas. Ya, apalagi kalau namanya berasnya tadi beras organik atau beras pecah kulit, itu luar biasa, kualitasnya luar biasa. Tidak ada salahnya buat kebijakan seperti itu. Makanya mohon maaf, saya belajar dari Profesor Dr. Muhammad Yunus, sebuah kampus tidak boleh menjadi menara gading bagi masyarakat di sekitarnya. Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh tingkat dan kualitas sivitas akademika yang ada di kampus-kampus yang ada. Mohon maaf, Pak Yanto hapunten anu kasuhun, tidak dalam rangka apa. Tapi ini sekedar bersama kita membangun pertanggungjawaban tadi. Yang pertanyaan terakhir juga ada masuk ya dari jawaban atau ada poin khusus? Ini dari Abdul Fatah, peranan pembangunan daerah apakah benar-benar objektif dalam pembangunan? Ya, tadi saya katakan ukuran objektif itu apa? Sementara hari ini ukuran objektif yang pertama itu adalah legislasi. Sesuai dengan legislasi oke, maju jalan terus. Tidak sesuai dengan itu dianggap gagal. Itu satu ukuran. Ukuran yang kedua adalah berdasarkan sains dan teknologi. Kalau kita ukur, kalau ternyata menurut sains dan teknologi yang kita kuasai, pembangunan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang lebih produktif terhadap bangsa dan negara ini. Misalkan perimbangan antara infrastruktur yang digunakan dengan kepentingan masyarakat dan bangsa ini terhadap pangan tadi diantaranya, mana yang lebih besar? Kalau ternyata secara sains dan teknologi sebenarnya yang mendesak adalah persoalan ekonomi, kebangkitan pangan. Kalau begitu infrastrukturnya ditunda dong. Yang menghabiskan sekian ratus triliun bahkan ribuan triliun itu ditunda sementara. Tidak menutup kemungkinan IKN termasuk Ibu Kota Nusantara juga ditunda lah sementara. Mungkin setahun 2 tahun ya ditunda, nanti setelah 2024 baru kita lanjutkan kembali. Utamakan kebangkitan ekonomi ini. Nah, analisa seperti ini Kang Abdul Fatah ini penting dilakukan juga oleh pihak kampus. Beri masukan secara intelektual, hasil riset dan penelitian. Nggak ada masalah. Berikan kepada siapapun. Masuk ke DPR, masuk ke DPD. Atau yang lebih cerdas tentu saja, siapkan di antara Anda untuk masuk nanti menjadi anggota DPR maupun DPD. Ke depan insya Allah. Harus ada yang punya niat begitu. Coba saya ingin lihat yang sudah punya niat untuk jadi anggota DPR atau DPD. Tangannya diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya harus. Pak Muiz ketua yayasan. Oke. Ya. Terima kasih. Karena kebanyakan saya tidak bisa kasih hadiah. Ya. Baik, tapi saya apresiasi teman-teman sekalian, para sahabat yang luar biasa. Hari ini saya semakin bersemangat. Walau kelihatan sudah beruban karena saya sudah meninggalkan dunia hitam rupanya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, itu harus ada niat yang betul, sungguh-sungguh, rintis dari sekarang. Cara merintisnya, kuatkan basis sosial Anda dimanapun, di komunitas, di masyarakat. Ya, lagi-lagi jangan berpolitik dengan cara menara gading. Memang bisa dapat, bisa saja masuk, tapi Anda tidak mengerti persoalan.
Itulah yang kemudian yang mohon maaf sering dikritisi oleh siapapun kalangannya, hanya menghabiskan anggaran negara misalkan. Kita tidak menginginkan hal seperti itu lagi, Ustaz. Ada masuk, siapkan, tapi basis sosialnya penting. Analisa yang kuat. Kalau untuk tingkatan DPRD, DPRD tingkat kabupaten, berapa suara yang diperlukan? Kalau hanya cuma 5.000 atau 10.000, Anda bisa coba bangun mulai dari situ. Tapi lebih bagus mulai dari Bu RT, ya, dari Bu RW. Nggak apa-apa. Anda jadi RT, jadi RW, bangun basis. Kalau ada peluang jadi kepala desa, masuk. Dari kepala desa, niatkan begitu dengan kuat. Jangan dengan by accident. Ya, tahu by accident? Ya, kecelakaan aja jadi politisi gitu. Itu kan repot, Kang Iqbal. Saya hanya ingin ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau suatu saat saya meninggal, cuma satu permintaan saya, sholatkan saya dan doakan. Halo? Jangan lupa ya. Kalau nanti dikabari saya meninggal, misalkan Pak Yanto, tolong ya, kalaupun tidak bisa datang ke tempat saya di sini di masjid, sholat gaib, nggak apa-apa. Mungkin di antara Anda ada yang diterima doanya oleh Allah dan saya ikut diampuni Allah Subhanahu wa taala. Halo? Coba urusan politik sampai kepada kematian. Itulah agama. Itu saja kata akhir dari saya. Semoga dan seluruhnya selamat, lulus dengan baik dari sini dan bermanfaat buat bangsa dan umat yang kita cintai. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.